Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cindy Juliah, Zaratun Nadia Husna, Tezai Tarik Gunana, dan Mutia Khairunisa ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang fasa diam atau kolom. Sebelumnya, kromatografi merupakan sebuah teknik atau metode pemisahan yang sangat populer saat ini untuk digunakan. Nah, metode kromatografi merupakan metode yang tergolong sederhana untuk dilakukan. Tujuan dari penggunaan metode kromatografi ini yaitu untuk memisahkan senyawa pengotor, mengisolasi senyawa-senyawa dalam campuran, dan lain-lain. Metode kromatografi ini juga memiliki tingkat selektivitas yang tinggi. Nah, adapun prinsip kerja dari kromatografi yaitu berdasarkan perbedaan distribusi atau pergerakan zat dari komponen-komponen senyawa tersebut di antara dua fasa, yaitu fasa diam berupa fasa padat atau cair dan fasa gerak berupa fasa cair atau gas. Nah, adapun beberapa contoh instrumen yang menerapkan prinsip kromatografi, di antaranya itu adalah HPLC, kemudian GCMS, dan kromatografi kertas. Untuk HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Nah, HPLC ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk dianalisa pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan atau isolasi, dan pemurnian. HPLC menggunakan dua fasa kerja, yaitu fasa gerak dan fasa diam. Fasa gerak berupa cairan atau pelarut yang berfungsi untuk membawa komponen campuran menuju detektor, sedangkan fasa diam adalah fasa tetap di dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area surface tinggi. Nah, HPLC dapat dibedakan jenisnya berdasarkan perbedaan fase gerak dan fase diam yang digunakan. Perbedaan ini menyebabkan karakteristik sampel yang dapat dianalisis serta preparasi yang dilakukan berbeda pula. Adapun jenis-jenis dari HPLC diantaranya HPLC fase normal, yaitu senyawa polar akan melewati kolom lebih lama dibandingkan dengan senyawa nonpolar. Lalu ada HPLC fase terbalik atau reverse phase HPLC. Misalnya senyawa nonpolar ini akan melewati kolom lebih lama dibandingkan dengan senyawa polar. Kemudian ada HPLC eksklusi ukuran atau size exclusion HPLC. Misalnya, molekul yang lebih kecil itu akan terperangkap masuk sehingga melewati kolom lebih lama. Setelah itu ada HPLC pertukaran ion atau ion exchange HPLC, yaitu kolom pertukaran ion dengan polyethylenimin sebagai fasa diam. Nah, berikut merupakan sistem dari HPLC atau komponen HPLC. Pertama itu ada solvent, itu tempat sampel atau biasa disebut juga dengan solvent organizer. Umumnya ini digunakan untuk menghilangkan pengaruh gelembung atau gas yang mengurangi fluktuasi tekanan yang menyebabkan baseline conditioning tidak bisa tercapai. Kemudian ada pump atau pompa pada HPLC. Fungsinya ini untuk membantu mengalirkan eluen menuju kolom dan sebagai pengontrol aliran dengan sistem terprogram yang dikendalikan oleh komputer. Nah, sistem pompa pada HPLC ini ada dua, yaitu sistem elusi isokratik dan sistem elusi gradien. Kemudian ada injektor. Injektor ini berfungsi untuk memasukkan injeksi atau menginjeksi sampel ke aliran fase gerak. Adapun jenis-jenis injektor ada syringe injektor, word value, dan autosampler. Setelah itu ada HPLC kolom atau kolom yang sebagai fasa diam. Ini berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen campuran karena perbedaan interaksi antara solut terhadap fasa diam. Nah, jenis kolom pada HPLC ini ada kolom fase normal dan kolom fase terbalik. Setelah itu ada detektor. Detektor ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan komponen yang telah melewati kolom dan memberikan sinyal ke alat elektronik atau komputer. Setelah itu ada data itu sebagai
outread atau sinyal yang dihasilkan. Nah, ini ada waste, yaitu tempat pembuangan eluen yang sudah melewati detektor. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Tengku Zaid Tarik Gunana. Nah, jadi fase diam atau disebut dengan stationary phase itu adalah suatu komponen yang penting, yang termasuk penting ya, yang terdapat pada pemisahan. Contohnya lagi, pemisahan kromatografi. Itu dikarenakan adanya interaksi dengan fase diam yang menyebabkan adanya perbedaan waktu retensi yang diperoleh pada saat pemisahan. Nah, jadi fungsi dari fase diam itu untuk menahan analit atau suatu pengotor. Di dalam kromatografi, kita juga mengenal yang istilah kolom. Kolom itu merupakan bagian dari fase diam yang biasanya berupa padatan atau cairan, tergantung dari jenis kromatografinya yang digunakan. Dia biasanya kolom ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pemisahan. Jadi fase diam itu dia dibedakan menjadi beberapa jenis ya, termasuk jenis kromatografi. Kromatografi itu kan terdiri dari kromatografi kolom, kromatografi cair, dan kromatografi gas. Ya, selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja fase diam. Jadi, prinsip kerja pada fase diam itu dia didasarkan pada absorpsi komponen dari campuran dengan afinitas berbeda terhadap permukaan si fase diam. Nah, absorben itu adalah fase diam dan fase geraknya adalah cairan yang mengalir membawa komponen campuran sepanjang kolom. Jadi, sampel yang mempunyai afinitas besar terhadap absorbennya itu dia akan selektif tertahan dan afinitasnya paling kecil akan mengikuti aliran pelarut. Oke, selanjutnya kita mengenal fase-fase diam. Yang pertama itu adalah silika yang dimodifikasi secara kimiawi. Habis itu ada silika yang tidak dimodifikasi atau polimer-polimer stain dan divinil benzene. Jadi permukaan silika itu dia biasanya polar ya, dan sedikit asam karena adanya residu gugus dari silanol atau disebut dengan SiOH. Jadi silika itu dapat dimodifikasi secara kimiawi dengan cara menggunakan reagen-reagen tertentu seperti contohnya itu klorosilan ya. Jadi reagen ini dia akan bereaksi dengan gugus silanol dan menggantikan dengan gugus-gugus fungsional yang lain. Oke, selanjutnya itu yang tadi ada oktadesil silika atau ODS atau juga yang sering disebut dengan C18 ya. Jadi C18 ini merupakan fase diam yang paling baik digunakan. Mengapa? Karena oktadesil silika mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang rendah, sedang maupun tinggi. Jadi oktil atau rantai alkil yang lebih pendek ya. Jadi sesuai dengan pelarutannya yang polar begitu. Terus selanjutnya ada cyanoprofil atau nitril. Ya, yang ini dia lebih cocok sebagai pengganti silika yang tidak dimodifikasi. Oke, selanjutnya akan disambung dengan teman kita Nadia Zahratul Husna. Baik, saya akan menjelaskan tentang kolom HPLC. Kolom adalah tabung yang dikalibrasi lurus yang panjangnya antara 3 dan 15 cm. Dan pada dinding bagian dalam kadang-kadang dilapisi dengan material inert seperti kaca atau PEEKA. Kolom bisa terbuat dari sejenis plastik disebut cartridge atau terbuat dari stainless steel. Dan kolom pada HPLC ini dia merupakan bagian yang sangat penting sebab pemisahan komponen-komponen sampel akan terjadi di dalam kolom. Kemudian pada pengisian kolom ini terdapat fase diam homogen,
fase diam ukuran yang sama, fase diam yang bentuknya seragam, dan bebas gelembung udara. Dan teknisnya itu fase diam yang ditambahkan pelarut, dia akan menghasilkan fase gerak atau bubur. Kemudian ada jenis-jenis kolom. Yang pertama itu ada packet kolom. Kolom ini terbuat dari logam yang tahan karat seperti kumparan baja atau stainless dan memiliki panjang kolom 1-5 meter dan diameter 5 mm. Package-nya diisi dengan partikel padat halus yaitu 250 sampai 170 μm dan dilapisi dengan fasa diam. Dan package kolomnya itu dapat menampung jumlah cuplikan yang banyak. Dan jenis kolom yang kedua yaitu kolom kapiler. Kolom ini menggunakan kaca yang berupa silia atau kaca silikat murni dengan kandungan logam kurang dari 1 ppm dan memiliki panjang 10-100 meter dan diameter 25 mm yang permukaannya dilapisi dengan fase diam. Kemudian kolom kapiler dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wall quarter open tubular atau WCOT, dan yang kedua itu support coat open tubular atau SCOT, dan yang ketiga itu ada porous layer open tubular PLOT atau plot. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fenomena HPLC. Kromatogram HPLC merupakan hubungan antara waktu sebagai aksis dan tanggap detektor sebagai ordinat pada sistem koordinat Kartesian, di mana titik nol dinyatakan sebagai atau saat dimulainya injeksi sampel. Kemudian molekul-molekul sampel yang diinjeksikan menuju kolom analisis tidak akan terkumpul pada suatu titik serempak dalam waktu yang sama. Dan molekul analitnya akan keluar dari kolom secara acak. Dan demikian pula respon detektor terdapat analit yang keluar dari kolom tersebut tidak serempak terhadap semua molekul. Sekian dari kami. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.